Pemirsa masih di IDX Consistent Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ini berasal dari beberapa sektor. Ada Wasa, buy on weakness, supportnya di 340, resisten hingga ke 378. Dari properti ada Asri, trading buy, supportnya di 126 hingga 145. Dari saham konglomerasi ada Ratu, rekomendasi juga trading buy 6075, resisten hingga ke 6700. Dari emiten komoditas emas ada emiten emas buy on weakness 8825 hingga resistennya ke 9975. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama. Ada Wasa, Pak Didit. Saya akan update posisi penutupan hari ini melesat di 13% dan ditutup di 396. Di bawah dari level intraday hari ini 400. Analisis dan pertimbangan Wasa. Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan dari Wasa sendiri ini cenderung masih uptrend ya, masih berada di atas uptrend, support uptrend ya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume, hari ini juga terjadi adanya peningkatan volume pembelian, ditambah kalau kita lihat stokastiknya ini juga sudah membentuk adanya golden cross. Ini sudah break dari area resist yang kami berikan di area 370-an gitu ya. Di area 378. Dengan demikian nanti investor dapat mencermati kembali area resistnya. Ini kami naikkan di area 400. Apabila nanti mampu break dari 400, maka dapat kami perkirakan target penguatan berikutnya ini akan berada di area 422 sampai ke 440 terlebih dahulu. Area supportnya pun kami naikkan di level 360 dan masih untuk buy on weakness terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat pergerakannya cukup agresif pada perdagangan hari ini. Begitu Mas. Baik, didukung dari sisi volume tidak Pak, laju penguatan Wasa hari ini? Ya, ini didukung dari sisi volume, memang dari tanggal 27 April didominasi oleh volume pembelian, dan hari ini cenderung meningkat cukup lumayan ya, cukup besar untuk pergerakan Wasa. Baik, support waspada untuk Wasa. Untuk Wasa sendiri, supportnya kami naikkan, tadi ada support di 340, saat ini kami naikkan di 360 terlebih dahulu. Apabila break dari 360, maka arahnya 320-340, begitu. Baik. Dari Wasa kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, ada Asri dari properti. Anda lebih rekomendasikan trading buy. Indikator teknikal apa sehingga lebih ke arah trading buy Pak untuk Asri? Oke, kalau kita perhatikan memang pergerakan Asri hari ini ditutup menguat ya 0,73%, dan pergerakannya pun juga masih cenderung uptrend. Namun ini masih tertahan oleh MA60-nya. Dan volume hari ini agak cukup besar, dominasi tekanan jualnya juga agak cukup besar dari Asri sendiri. Kemudian MACD-nya ini masih kecenderungannya menguat ya, nampaknya akan menguji ke area positif. Demikian pula stokastik yang masih agak flat di area netralnya. Dengan demikian nanti dapat dicermati untuk pergerakan dari Asri sendiri ya, dengan area supportnya di 126 dan resistnya di area 145 yang tadi sempat tertembus, tadi HIC 146 gitu. Apabila nanti mampu break lagi dari area 145-146, dengan demikian nanti Asri kami perkirakan berpeluang menguat, paling tidak nanti areanya 154 sampai 160. Jadi untuk trading buy terlebih dahulu karena pergerakannya agak volatil di perdagangan hari ini, begitu. Ya, tadi sempat ke 146, kemudian posisi penguatannya terpangkas. Ada sinyal profit taking di situ tidak Pak untuk Asri? Kami melihat memang ada profit taking ya, namun volumenya tidak begitu besar kalau kita cek di intraday-nya untuk pergerakan dari Asri. Jadi nanti untuk trading buy terlebih dahulu agak cukup tepat begitu. Dalam beberapa bulan terakhir, Asri sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Didit. Di awal tahun masih di pola yang terjadi untuk Asri. Kemudian di April ini mencoba untuk bangkit kembali Pak. Intraday hari ini sempat ke 146-an.
Oke, kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, memang betul kalau dari sisi Januari kemarin, di awal tahun kemarin, ini pergerakan ASRI sendiri ini masih cenderung downtrend. Namun demikian, kami melihat memang downtrend-nya nampaknya sudah relatif terbatas Ya, dan saat ini sedang berada di awal-awal fase uptrend dalam jangka pendeknya terlebih dahulu, begitu. baik. Makanya direkomendasikan trading buy dulu ya, Pak? Betul, betul sekali. Oke. Selain ASRI, saham pilihan kedua kita beralih ke saham pilihan ketiga dari saham konglomerasi ini. Ada Ratu. Rekomendasinya juga trading buy, pemirsa. Silakan untuk Ratu, Pak Didi. Oke, untuk pergerakan dari Ratu sendiri ini yang dapat kita cermati hari ini ditutup terkoreksi ya 2,6% gitu dengan volume yang cenderung kecil. Ini muncul adanya tekanan jual dari posisi pergerakan Ratu. Kalau kita lihat dari stokastiknya masih cenderung koreksi di area netral, MACD-nya juga belum bergerak kemana-mana. Nanti tetap dicermati untuk support dan resistennya dari Ratu sendiri di 6.075 terlebih dahulu. Itu menjadi area support yang cukup krusial dalam jangka pendek. Apabila nanti break dari 6.075, kami memperkirakan pergerakan Ratu nanti akan menguji ke bawah 6.000, yakni di 59 sampai 5350. Maka dari itu kami rekomendasikan trading buy dengan area resist yang berada di level 6.700 ya untuk pergerakan dari Ratu. Apabila break, potensi dalam jangka pendeknya Ratu akan menguji 6950 sampai 7200, begitu Mas. Baik. Posisi buy-nya di berapa? Dengan penutupan hari ini melemah di 6.400, Pak Didit. Oke, untuk posisi buy-nya nanti bisa dicermati di level 6.200 sampai 6.325 terlebih dahulu. Penutupan hari ini di 6.400 melemah di 2,66% untuk Ratu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa dari emiten komoditas emas ini. Ada emas juga tapi lebih ke arah buy on weakness. Update penutupan sesi kedua hari ini Pak Didit. Emas tampaknya juga ditutup di zona merah ini, melemah di 0,26%. Intraday tadi sempat melemah ke 9375. Cukup fluktuatif pergerakan saham emas dibandingkan dengan emiten-emiten yang berada di sektor yang sama. Apa kelebihan emas Pak sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan dan rekomendasinya adalah buy on weakness? Oke, kalau kita lihat memang dari IPO-nya ya, yakni di September 2025 lalu, pergerakan dari emas sendiri ini masih cenderung uptrend, dan kami melihat memang masih ada potensi ke depannya untuk emas melanjutkan penguatannya, paling tidak menguji lagi area 10.000. Dengan demikian, kami rekomendasikan untuk buy on weakness di emas sendiri, karena kami melihat dari pergerakannya, dari indikator-indikatornya, bahwa untuk pergerakan emas ini sudah break dari area support trend lainnya dan cocok untuk buy on weakness. Terlebih volumenya ini juga mengecil, dominasi tekanan jual yang masih ada, stokastiknya juga akan terkoreksi ke area netral. Nanti dapat dicermati sebagai area supportnya di 8825 untuk emas. Memang agak cukup jauh, tapi ini untuk menjaga dari area buy on weakness-nya. Apabila nanti mampu bertahan di 8825, investor dapat masuk di area 8925 sampai 9175 terlebih dahulu. Untuk targetnya, resistennya begitu ya. Untuk resisten terdekatnya yang dapat kami berikan ini di 9975, break dari 9975, target 10.300 sampai ke 10.700 terlebih dahulu, begitu Mas. Baik, semenjak IPO posisinya masih uptrend ya Pak? Betul, masih uptrend dan masih cukup kuat uptrendnya dari emas sendiri dan terjaga di atas MA20-nya seperti itu. Baik, bagaimana Anda lihat dari sisi fundamentalnya Pak? Setelah tambang emas mereka mulai beroperasi, bahkan manajemen juga melakukan percepatan dalam hal ini. Seberapa besar dampaknya optimisme investor kepada emas di tengah pergerakan komoditas saat ini? Oke, kalau kita lihat memang dari harga komoditas yang cenderung turun begitu ya, maka dengan dibukanya tambang mereka udah mulai beroperasi lagi, diharapkan nanti ini dapat menambah dari sisi kinerjanya, terutama dari produksi, dan nanti ke depannya dapat menjaga dari nilai jual mereka atau dari ASP mereka. Dengan adanya koreksi dari harga komoditas emas, ke depannya kami masih melihat memang harga komoditas emas ini masih ada potensi untuk kenaikan. Jadi diharapkan penurunannya masih sementara dan kinerja emas akan membaik kembali seperti itu.
Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Wasa, Asri, Ratu, dan Mas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.